Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan akhlak RBB BUMN part 3. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, part 2-nya bisa tonton di channel Afta School ya. Bisa dicari tuh. Terus juga ada soal-soal lainnya teman-teman tentang RBB BUMN. Jadi subscribe dulu yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di kantor saya akan diadakan acara syukuran ulang tahun perusahaan. Maka saya akan yang pertama menghadiri acara tersebut kalau tidak ada pekerjaan lain yang lebih mendesak dan menikmati kebersamaan dengan rekan kerja. Opsi yang B, mengajak rekan-rekan kantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut supaya tercipta suasana kebersamaan dan kekompakan. Nah, teman-teman dari kedua opsi ini aja udah kelihatan perbedaannya. Opsi yang A ini dia ada syaratnya, syarat tertentu. Kita lihat pembahasannya. Untuk opsi yang A, pendekatan ini memang udah menunjukkan partisipasi, tapi dengan syarat tertentu. Nah, teman-teman, sikap ini kurang mencerminkan inisiatif dalam membangun kebersamaan dan kekompakan tim secara aktif. Jadi, teman-teman, ini kan acaranya mau syukuran ulang tahun perusahaan ya. Jadi bukan hanya sekedar perayaan tertentu, tapi juga momen penting untuk bisa memperkuat hubungan antar karyawan dan membangun budaya organisasi kerja yang positif. Opsi A kurang tepat. Opsi yang B dengan kita mengajak rekan-rekan sekantor artinya ini menunjukkan inisiatif yang tinggi serta kepedulian terhadap kebersamaan tim. Dan yang penting adalah bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan hubungan antar karyawan, teman-teman. Jadi pendekatan ini lebih tepat dibandingkan hanya sekedar menghadiri acara tanpa mengajak ataupun mendorong rekan kerja untuk turut serta. Gitu. Opsi yang tepat ada di opsi yang B. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Di soal yang kedua nih teman-teman. Bila di kantor Anda terjadi kebakaran sehingga terjadi kepanikan yang luar biasa. Kata kuncinya di kepanikan sama kebakaran nih. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah opsi yang A. Mengimbau semua orang untuk tetap tenang agar tidak memperparah situasi yang sudah kacau dan menghindari kepanikan berlebih. Opsinya positif, tapi kita lihat dulu opsi yang B. Menjalankan prosedur penyelamatan diri dengan tetap memperhatikan orang-orang di sekitar serta mengarahkan mereka keluar melalui tangga darurat. Dari kedua jawaban yang positif ini ada jawaban yang lebih proaktif teman-teman. Dia bernilai positifnya lebih. Yaitu ada pada opsi yang B. Kenapa? Karena ketika kita menggabungkan cara mengatasi kepanikan dengan tindakan penyelamatan yang sesuai dengan prosedur keselamatan, ini bisa membantu diri sendiri sekaligus memastikan keselamatan orang lain. Gitu teman-teman. Nah, tapi di opsi yang A, dengan hanya menghimbau semua orang untuk tetap tenang, artinya ini memang penting, tapi dengan menghimbau aja tanpa melakukan tindakan nyata untuk evakuasi dapat menghambat upaya penyelamatan dan meningkatkan resiko korban jiwa. Gitu teman-teman. Ini aku tulis tambahannya lah ya. Pilihannya paling tepat karena menggabungkan pengatasan kepanikan dengan tindakan penyelamatan yang sesuai. Jawaban yang tepat ada pada opsi yang B. Menjalankan prosedur penyelamatan diri dengan tetap memperhatikan orang-orang di sekitar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di soal berikutnya, saya mendapatkan teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya sendiri pelakunya. Respon saya adalah opsi yang A, menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk perbaikan diri serta menjelaskan situasi kepada pimpinan kalau ada kesempatan yang tepat. Kalau di opsi yang B, sama ya, menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga serta mengklarifikasi bahwa saya bukan satu-satunya yang bertanggung jawab agar pimpinan mengetahui fakta yang ada. Oke, kita lihat pembahasannya. Di opsi yang A, teman-teman, pilihan ini tepat karena menunjukkan sikap profesional dalam menerima teguran, tapi tetap berusaha memberikan klarifikasi pada waktu yang tepat supaya tidak terkesan defensif atau menyalahkan pihak lain. Beda dengan opsi yang B, dia ini cenderung menghindari tanggung jawab dengan mencari kesalahan orang lain. Itu. Opsi yang tepat ada pada jawaban yang tepat ada pada opsi yang A, tanpa mencari-cari kesalahan orang lain.
Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaskul nih. Kenapa sih harus Aptaskul? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaskul itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja. Full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih kuotanya terbatas jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal yang keempat nih teman-teman. Anda ditugaskan untuk berpartisipasi dalam perjalanan dinas dalam kota. Suatu hari Anda mengikuti 2 kegiatan yang sama-sama berlokasi di Jakarta. Total perjalanan dinas Anda harusnya berjalan 5 hari, tapi ternyata bisa menjadi hanya 4 hari. Maka yang akan Anda lakukan adalah yang A, melaporkan kepada atasan bahwa perjalanan dinas berlangsung selama 5 hari dan siap menjalankan tugas lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau yang B, jujur mengatakan bahwa saya mengikuti perjalanan dinas selama 4 hari saja agar administrasi dapat disesuaikan dengan fakta sebenarnya. Nah, udah kelihatan kan ya teman-teman? Meskipun ini berjalan selama 5 hari, tapi aslinya kan cuma 4 hari. Dengan kita mengatakan kejujuran bahwa hanya berlangsung selama 4 hari, artinya teman-teman ini mencerminkan sikap jujur dan tanggung jawab yang tinggi yang merupakan nilai penting dalam menjalankan tugas dinas serta menjaga transparansi administrasi dalam perjalanan dinas. Kalau opsi yang B, meskipun ini menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tapi ada unsur ketidaksesuaiannya, yaitu dalam pelaporan perjalanannya tadi. Harusnya memang selesai dalam 4 hari, tetap dilaporkan selama 5 hari. Pastikan ini ada hal yang ingin digunakan untuk memperoleh keuntungan sendiri, seperti itu. Jadi, yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kreativitas yang tidak boleh Anda lakukan sebagai pegawai BUMN adalah opsi yang A, menyesuaikan strategi kerja dengan kondisi dan tantangan yang ada di perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kalau opsi yang B, memanfaatkan celah peraturan yang ada untuk mengambil untuk mengambil keputusan yang menguntungkan selama masih dalam batas aturan yang berlaku. Meskipun masih dalam batas aturan yang berlaku, tapi kalau memanfaatkan celah peraturan yang ada, ini tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip integritas dan etika kerja, teman-teman. Jadi meskipun masih dalam batas aturan, eksploitasi celah peraturan tadi bisa menimbulkan dampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jadi jawaban yang lebih tepat ini ada pada opsi yang A. Dengan cara menyesuaikan strategi kerja dengan kondisi dan tantangan yang ada, ini kita menjadi bagian dari inovasi yang sehat dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Opsi jawaban yang tepat ada pada opsi yang A. Kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaskul. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik tryout, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing
soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya? Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Apta School. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, Anda diminta atasan untuk membenahi atau merevisi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan efisiensi keuangan. Maka hal-hal yang akan Anda revisi adalah A. Menganalisis seluruh aspek operasional perusahaan untuk mencari peluang efisiensi, pemotongan kompensasi uang makan pada karyawan yang datang terlambat. Oke, di opsi yang B, melihat efisiensi jam operasional. Jika memungkinkan, akan mengubah jumlah hari kerja dari 6 hari menjadi 5 hari agar lebih efektif dan tetap mempertahankan produktivitas kerja. Kita bahas mulai dari opsi yang A ya teman-teman ya. Menganalisis seluruh aspek operasional dengan mencari peluang untuk mengefisiensi potongan kompensasi. Ini teman-teman, meskipun pemotongan uang makan bisa mengurangi pengeluaran perusahaan, tapi kebijakan ini nggak sepenuhnya mencerminkan efisiensi yang sistematis. Karena dapat menurunkan motivasi karyawan dalam jangka waktu yang panjang. Ya tiba-tiba kan dipotong ya pemotongan kompensasi uang makannya kan ya. Artinya ini hanya cenderung berdampak kecil pada anggaran secara keseluruhan tapi bisa menurunkan semangat karyawan. Beda kalau di opsi yang B. Opsi yang B ini teman-teman, dengan kita mempertimbangkan efisiensi operasional perusahaan secara menyeluruh, ini artinya kita bisa tetap menjaga produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Terus teman-teman, dengan opsi yang B ini kita bisa bekerja dengan lebih optimal dengan waktu istirahat yang cukup. Jawaban yang tepat ada pada opsi yang B. Kita lanjut lagi. Seluruh pekerjaan Anda telah selesai. Telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam lebih. Maka saya akan A. Saya gunakan untuk membaca buku pengembangan diri agar waktu luang tetap digunakan secara produktif dan bermanfaat. Bagus. B. Saya gunakan waktu yang tersisa untuk merapikan dokumen kerja dan mencari informasi yang bermanfaat bagi pengembangan kinerja profesional saya. Dua-duanya merupakan hal yang positif, tapi ketika kita berbicara tentang lingkungan pekerjaan ya, artinya kita harus memilih mana jawaban yang sesuai dengan kondisi yang ada. Di opsi A teman-teman, meskipun dia positif, tapi tidak secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan yang sedang dijalankan di kantor. Beda kalau opsi yang B. Di sini teman-teman tetap fokus pada pekerjaan dan pemanfaatan waktunya tadi digunakan untuk meningkatkan kinerja diri kita supaya apa? Dalam bekerja kita bisa lebih optimal, efektif. Jawaban yang tepat ada pada opsi yang B. Oke teman-teman, itu dia tadi soal-soal yang kita bahas. Kita ketemu lagi di video part selanjutnya ya. Sampai jumpa, selamat belajar teman-teman.